Tiga oknum polisi yang ditangkap terkait penangkapan terduga terorisme Dananjaya Erbening atau DE punya peran yang berbeda-beda, saudara. Namun di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi menegaskan, para terduga pelaku ini bukan ditangkap atas tindak terorisme. Ketiga anggota polisi yang ditangkap ini adalah Krimum Polda Metro Jaya, Reynaldi Prakoso, kemudian Kanit Reskrim, Polsek Bekasi Utara, Ibtu Muhammad Yudi Saputra, dan Renmim Samapta Polresta Cirebon Kabupaten Bribka Syarif Muhsin. Renaldi Prakosa sendiri ditangkap pada Kamis 17 Agustus 2023 di DKI Jakarta. Renaldi diduga memasok 1.500 butir logistik pada terduga teroris Dananjaya Erbening dan juga oknum polisi Syarif Muhsin. Bribka Syarif Muhsin ini kemudian ditangkap di Jawa Barat pada Kamis 17 Agustus 2023. Bribka Syarif terlibat dalam distribusi peluru dan senjata. Bribka Syarif ditangkap seusai Dananjaya Erbening bersaksi. Ia sedang mengerjakan upgrade pistol milik oknum polisi Reynaldi Prakoso. Sementara itu Reynaldi memasok beberapa butir amunisinya pada Bribka Syarif Muhsin. Awalnya Reynaldi diketahui mengupgrade senjata miliknya pada Bribka Syarif. Namun diketahui hasilnya tak memuaskan hingga akhirnya ia beralih ke Dananjaya Erbening. Oknum kepolisian ketiga yang ditangkap adalah Ibtu Muhammad Yudi Saputra, yang mana ia ditangkap pula di Jawa Barat pada Kamis 17 Agustus kemarin. Oknum polisi tersebut diduga terlibat jual beli dan memasok senjata laras panjang pada tersangka Dananjaya Erbening. Ketiga oknum polisi tersebut diakui oleh Kombes Hengki ditangkap atas tindak pidana jual beli senjata ilegal, bukan atas keterlibatannya pada tindak pidana terorisme. Senjata api ilegal. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini ada beberapa klaster yang perlu kami jelaskan di sini. Pertama, yang terkait dengan jaringan teror itu diadakan atau dilaksanakan penyidikan oleh Detasmen Khusus 88 terkait dengan jaringan teror. Tetapi di luar jaringan teror, di sini ada penjual senjata api. Ini ada beberapa jenis ya. Senjata api modifikator. Modifikator itu seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini ada fenomena baru yang harus menjadi kewaspadaan kita. Banyak sekarang beredar senjata air gun, bukan airsoft. Air gun. Air gun itu dia pelurunya dari baterai besi yang pakai gas CO2. Ternyata itu bisa dimodifikasi, di-upgrade menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya yang sekarang banyak beredar di masyarakat. Nah, ini senjata modifikator ini banyak disuplai oleh yang profesional, itu ada di Semarang baru yang ungkap kemarin, dan juga senjata pabrikan penjual senjata api. Tetapi cukup menjadikan di sini rekan-rekan sekalian, ini dijual via platform e-commerce, ya. Di sana penjualan online, ya. Apakah Tokopedia, Shopee, seolah-olah di sana adalah airsoft gun. Jadi bukan airsoft gun, padahal itu senjata api maupun senjata modifikasi dari airgun ke senjata api. Kemudian klaster yang berikutnya adalah pabrik modifikator. Ini yang kami baru ungkap kemarin di Semarang. Ini adalah menyuplai termasuk ke teroris ini. Tetapi ingat, mereka tidak saling bertemu, hanya via online dengan nama akun yang berubah-ubah. Klaster yang berikutnya adalah penerima senjata api ilegal dari penjual maupun pabrik modifikator itu. Jadi 4 klaster. Pertama, jaringan teror. Yang kedua, penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi, yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC, G2 Combat pabrikan, ditemukan pada Bedensus. Itu sudah kita tangkap juga penyuplainya. Kemudian pabrik modifikator ini yang jadi dari airgun menjadi senjata api sudah kita tangkap juga. Dan terakhir, penerima senjata api ilegal.
Dan ini secara berkesinambungan rekan-rekan sekalian, sengaja pada kesempatan ini kami tidak sebut nama tersangka dan lain sebagainya karena operasi kami belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami sita. Tapi untuk meluruskan berita liar yang tidak bertanggung jawab beredar, kami perlu luruskan, rekan-rekan sekalian. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, ke depan Polda Metro Jaya atas perintah Bapak Kapolda akan membentuk satuan tugas khusus gabungan antara Direktorat Kriminal Umum, kemudian Direktorat Kriminal khususnya Cyber, dan juga Direktorat Intelijen untuk melaksanakan operasi terkait dengan peredaran senjata api ilegal ini, karena ternyata fenomena yang kita temukan justru dijual melalui platform e-commerce, penjualan online. Ini sedang dibentuk dan akan diadakan operasi secara berkesinambungan untuk menciptakan Kaptipmas yang kondusif. Selanjutnya terkait dengan anggota Polri, ini beredar bahwa beberapa anggota Polri terlibat jaringan teror. Kami perlu tegaskan di sini bahwa anggota Polri tidak ada hubungannya dengan jaringan teror. Ini beberapa yang disebutkan, ya ini informasi yang tidak benar. Ya, pertama terkait anggota Kriminal Umum Polda Metro Jaya Renaldi Prakoso, ya, itu kami yang mengamankan bersama Paminal karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal, diamankan Paminal. Sekarang di Patsus, apabila pidana tak di depan kita pidanakan, walaupun itu anggota Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Yang kedua, Bribka Salif Musim, Renmin sama Kapolres Cirebon. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renal Prakoso ini. Ya, jadi Renal ini pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari airgun ke senjata api melalui tarif ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.